Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Beberapa jam yang lalu kita mendapatkan sebuah berita yang mengatakan bahwa Nicolas Cage akan berperan sebagai Superman di film The Flash. Waduh, ini nih ada kejutan yang sangat membuat gua nggak habis pikir, karena ini bakal kejadian di film The Flash yang akan penuh dengan fan service banget, literally kayak No Way Home banget ya, seperti itu ya. So kita bahas semuanya mengenai informasi mengenai Nicolas Cage yang akan berperan sebagai Superman di film The Flash nanti. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Wow, ini adalah berita yang sangat mengejutkan buat kita sebagai para fans DC dengan peran Nicolas Cage sebagai Superman. Nah, mungkin buat kalian baru tahu mengenai hal ini, mungkin kalian pasti ngomong, "Oh bang, ini biasa aja." Oh bang, ya biasa aja bang, kok Bang Mario kok kayak terlalu asik. Nah, gua akan jelaskan kenapa gua sangat excited dengan berita yang satu ini. Nah, buat yang belum tahu, sebenarnya Nicolas Cage itu sudah direncanakan sebagai Superman di tahun 1998 dengan sebuah proyek yang akan disutradarai oleh Tim Burton, yaitu berjudul Superman Lives. Nah, buat yang belum tahu, sedikit fun fact juga, Nicolas Cage adalah fans berat dari Superman. Bahkan dia juga mempunyai semua komik-komiknya, merchandise-nya, bahkan banyak sekali semua yang berkaitan dengan Superman dan juga DC Comics yang lainnya. Dan yang mengejutkannya adalah anaknya aja diberi nama Kal-El yang mereferensikan kepada nama asli Superman, yaitu Kal-El dari planet Krypton alias Superman, yaitu nama anaknya adalah Kal-El Coppola Cage. Makanya itu Nicolas Cage saat itu dia tuh ketika dia terpilih sebagai Clark Kent alias Superman di project Superman Lives tahun 1998, dia sangat antusias banget. Bahkan dia udah tahu bagaimana jadikan Superman seperti apa, dia udah tahu bagaimana Easter egg-nya bagaimana, dia udah tahu bagaimana alur plotnya. Dia pokoknya saat itu ngikutin semuanya seperti itu. Nah, di film Superman Lives tahun 1998 dulu yang akan dibidangi oleh Nicolas Cage sebagai Superman-nya, itu akan mengambil sebuah plot cerita yang menceritakan tentang pertarungan sengit antara Superman dan juga Doomsday hingga sampai kematian Superman yang begitu legendaris yang akan disebut sebagai Arc the Death of Superman, sama persis dengan versi komik jadulnya yang pernah dirilis pada tahun 1992. Bahkan kostumnya versi Superman-nya si Nicolas Cage ini saat itu sudah ada, konsepnya udah ada, bahkan sudah melakukan screening test bagaimana kostum ini akan dipakai oleh Nicolas Cage ketika filmnya akan tayang. Dan menurut gua kostumnya bagus banget Pak, dengan segi kostum yang udah begitu agak sedikit modern Pak ya. Dan untuk logonya masih mengikuti logo-logo Superman pada saat itu, yang dimana logonya itu masih logo-logo normal ya, belum ada modifikasi apapun. Bahkan logonya hampir mirip seperti Superman-nya Christopher Reeve seperti itu ya, karena memang tahun 1998 cuy, referensinya masih begitu-begitu aja seperti itu ya. Nah, serta yang membuat Superman Lives ini makin unik itu adalah rambut Superman-nya dijadikan panjang. Nah, mungkin ada banyak banget yang bertanya, loh kok rambutnya dibikin panjang? Jawabannya adalah karena konsepnya Tim Burton untuk membuat Superman sendiri adalah mengedepankan era tahun 1990-an, yang dimana kita tahu style-style orang-orang saat itu rambutnya kebanyakan ya rambut panjang, rambut kribo, rambut afro segala macam ya, itu semuanya udah ada pada tahun 1990-an, dan itu memang lawas banget sih konsepnya. Nah, alasan kenapa proyek itu dibatalkan karena ada permasalahan dengan penulisan naskahnya yang ditulis oleh Kevin Smith. Ternyata hasilnya tidak bagus. Ditambah lagi ada penataan CGI-nya juga kurang budgetnya, karena kita tahu ya, budget untuk film ala-ala tahun 90-an banget itu literally semuanya, maaf ya, agak hancur. Bahkan gua pernah melihat film yang udah full CGI, yaitu Mortal Kombat tahun 95 dan juga Mortal Kombat tahun 1997 ya, Annihilation. Itu aja gua udah, aduh, ini CGI-nya literally low budget banget Pak. Memang ya, gua akui semua CGI yang ada di tahun 1990-an itu semuanya kacrut. Makanya pada saat itu WB juga mempertimbangkan kembali bagaimana mereka itu akan mendevelop pertarungan antara Superman dan Doomsday jadi lebih epic. Tapi nyatanya hasilnya budget yang mereka keluarkan itu nggak cukup untuk memenuhi semua CGI yang ada dalam satu frame seperti itu ya. Jadinya WB dan juga Tim Burton memutuskan untuk membatalkan project yang satu ini.
Duh, sayang banget ya. Padahal gue pengen lihat Superman versi Nicolas Cage ini. Gue pengen tahu bagaimana jika Tim Burton akan mengeksekusi hal tersebut. Karena kita tahu bahwa Tim Burton ini adalah sutradara terbaik menurut gue, yang dia itu cenderung menggunakan tema gotik di kebanyakan filmnya. Contoh di Batman tahun 1989 dan juga Batman Returns tahun 1992. Bahkan film-film kalau nggak salah ada filmnya si Johnny Depp ya. Johnny Depp tuh pernah main di filmnya Tim Burton yang literally itu gotik banget. Semua film-film yang digarap oleh Tim Burton kebanyakan mereka tuh semua memiliki tema gotik dan dark. Makanya gue curiga Superman Lives ini kemungkinan dia tuh akan dibuat sebagai tema gotik dan juga dark. Tapi mungkin itu jadi pertimbangan Warner Bros saat itu ya, karena kita tahu bahwa di saat itu mereka tuh mengedepankan sebuah gimmick pada penjualan mainan kepada anak-anak yang memang itu sudah diluncurkan di Batman Forever dan juga Batman and Robin yang pernah dirilis pada tahun 1995 hingga tahun 1997. Jadi konsepnya untuk segi darknya Superman versi Tim Burton ini tidak diluncurkan oleh Warner Bros sendiri. Dan akhirnya setelah 25 tahun kemudian, Nicolas Cage akhirnya bisa memerankan Superman kembali, walaupun hanya sebagai cameo semata saja. Nah, sekarang kita akan berteori besar mengenai hal ini. Masalahnya, di film The Flash ini akan melintas berbagai macam timeline dan multiverse di DC Universe yang akan menyatu akibat Flashpoint yang dibuat oleh The Flash. Karena sampai sekarang ini kita belum tahu nih Nicolas Cage sebagai Superman ini dari timeline mana. Apakah dia ada di timeline Flashpoint atau dia berada di universe dia sendiri, yang itu akan diperlihatkan ketika The Flash akan melintasi berbagai macam multiverse DC. Seperti gambar yang pada satu ini, di mana The Flash ini ketika dia berada di Speed Force, dia bisa melihat berbagai macam multiverse DC yang ada di sekelilingnya. Nah, kemungkinan ada satu portal yang akan menggambarkan Superman Lives alias Nicolas Cage saat itu. Kemungkinan dia akan bertarung melawan Doomsday di salah satu portal universe itu yang akan menggambarkan Ilo. Konsepnya si Tim Burton seperti ini ketika dia akan membuat ala-ala Superman dan Doomsday terjadi di projectnya Nicolas Cage. What if kalau itu misalkan terjadi ya, seperti itu ya. Atau bisa jadi naskahnya sudah dirubah oleh Andy Muschietti, yang awalnya rumor itu mengatakan bahwa si Kal-El ini udah dibunuh oleh General Zod pada saat dia masih bayi. Ternyata dirubah menjadi yang selamat itu adalah Kara dan juga Kal-El. Nah, mereka berdua ini berhasil selamat dari insiden tersebut. Jadi total ada 2 pot yang selamat dari planet Krypton. Dan itu fix banget dengan versi komik Supergirl New 52. Tapi endingnya dirubah, di mana mereka berdua mendarat bukan di kota Kansas Smallville, melainkan mereka berada di tanah negara Rusia. Lalu mereka berdua dijadikan sebagai bahan subjek percobaan oleh para manusia ini selama bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya General Zod dan semua pasukannya ini datang ke bumi dan berusaha untuk berubah bumi menjadi Krypton. Yang kejadian itu sudah kita lihat di materi promosi sebelumnya. Well, jadi banyak sekali sih kemungkinan mengenai Nicolas Cage yang akan berperan sebagai Superman di The Flash ini, karena ini masih benar-benar misteri banget. Tapi sepertinya hal ini nggak diungkapkan oleh Andy Muschietti dan juga Nicolas Cage sendiri, karena itu akan berpotensi spoiler banget kalau misalkan Nicolas Cage perannya seperti ini ya nggak boleh dong. Jadi kemungkinan ya seperti ini aja info yang bisa kita dapatkan, karena lagi-lagi ini adalah tema berbasis hancurnya multiverse dan juga timeline DC. Lalu terbentuklah sebuah universe baru yang akan diperbaiki oleh The Flash nanti, yaitu tembus ke DCU-nya James Gunn, yaitu di DC Chapter 1 Gods and Monsters, yang akan menjadi original timeline dari DC versi live action layar lebar. Jujur ya, gua penasaran banget sih mengenai Nicolas Cage yang akan berperan sebagai Superman di film The Flash nanti. Mengingat kalau kita lihat dari konsep kostum dari Superman Lives ini yang udah pernah dibagikan oleh para media, ya literally kostumnya hampir sama seperti kostum Superman yang original ya, yang nggak ada perubahan sama sekali. Tapi gue yakin di film The Flash nanti pasti akan ada upgrade untuk mengikuti zaman sekarang ya. Mungkin kostumnya akan dirubah seperti Henry Cavill mungkin, atau kostumnya akan dibuat jauh lebih matang gitu ya. Kalau misalkan dia akan ditujukan lebih jauh ya, well kita belum tahu sih. Tapi rambut panjangnya masih akan dipertahankan karena itu akan menjadi ciri khas unik bagi Superman-nya Nicolas Cage, meskipun hanya tampil dalam wujud satu portal Flashpoint doang ya, seperti itu. Mungkin kita nggak tahu ya. Yang jelas ini adalah berita konfirmasi yang menarik banget buat kita sebagai para fans DC yang udah menunggu-nunggu Nicolas Cage akan berperan sebagai Superman kembali. Meskipun proyek dibatalkan, tapi ya kita tahu ya bahwa Nicolas Cage ini adalah aktor
aktor yang udah berpengalaman banget, bahkan dia tuh udah menjadi aktor legendaris Pak ya. Dan ya gue udah ngikutin semua film-film dia, dari National Treasure lah, terus apa gitu yang ada dia tuh, Ghost Rider lah, dari Marvel. Literally gue udah ngikutin semua yang ada dianya gitu loh. Makanya ya gue gak heran sih kalau nanti dia sebagai Superman bagaimana, seperti apa hasilnya, karena literally itu akan menjadi konsep yang bagus sih, sebagai the real fan service yang oke lah menurut kita ya. Karena ya well, dia udah menunggu selama 25 tahun Pak, akhirnya mimpinya terwujud Pak, dia sebagai Superman. Wow. Oh ya, by the way, harusnya ya kalau mereka mau literally mau fan service banget, harapan gue sih bukan si Nicolas Cage, melainkan si Tom Welling yang akan berperan sebagai Superman kembali. Karena di seri Smallville itu dia kan pakai kostumnya kan cuma sebentar doang ya, itu pun di beberapa detik akhir final episode. Karena saat itu WB itu melarang bahwa Superman, Batman, Joker, dan mereka yang udah memiliki karakter tingkat atas, mereka itu nggak boleh tampil di TV series. Mereka itu adalah posisinya untuk live action layar lebar untuk Superman dan Batman segala macam. Makanya kalau kalian lihat di Smallville, Gotham, Arrowverse yang mereka itu akan menampilkan karakter kelas A, mereka itu hanya muncul sebagai siluet, kostumnya doang ya elah ya, karena lah saat itu WB itu melarang gitu loh. Nah tapi karena ini udah layar lebar, ya please lah, gua mohon banget Tom Welling akan kembali sebagai Superman. Entah itu di The Flash nanti sebagai kayak kejutan atau bagaimana. Well, yang gua harapkan sih Tom Welling sih Pak. Karena lagi-lagi siapa sih yang nggak tahu soal seri Smallville? Kita semua para generasi tua yang udah ngikuti Superman banget dari dulu ya, pasti tahu lah. Bahkan Smallville ini sudah pernah tayang di Indonesia kok. Gue masih ingat itu tayang di Indosiar tahun 2005. Gue masih ingat tuh. Dan sampai sekarang kalau kalian lihat kalau kalian langganan di TV parabola, itu kalau kalian lihat di Cinemax atau di channel HBO, itu ada kok Smallville pernah tayang di Indonesia. Jadi ya siapa sih yang nggak tahu mengenai series ini? Gue yakin semua kalangan tua pasti tahu gitu, seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan Tom Welling ini akan beradu acting dengan Michael Rosenbaum yang akan berperan sebagai Lex Luthor kembali. Wow, itu baru fan service terpecah yang akan gue lihat. Karena well, Smallville series sampai sekarang itu adalah series DC terbaik yang pernah gue lihat. Dan gue bisa kuat dengan menonton 10 season itu Pak. Literally ceritanya bagus banget gitu loh. Makanya ya kalau misalkan The Flash ini mau literally fan service banget ya gue harapkan sih ya Tom Welling dan juga Michael Rosenbaum yang akan mengulang peran yang mereka sebagai Superman dan juga Lex Luthor. Seperti itu ya. Wow. Itu ya, makanya gue pengen tahu sih seperti apa sih Nicolas Cage ini ya. Seperti itu. Kita akan aja perannya juga bagus dan juga gak sebagai cameo segelintir aja ya mungkin ya, karena kita belum tahu nih seperti apa hasilnya. Oke, itu cuma mengenai informasi yang kita dapatkan mengenai Nicolas Cage yang akan berperan sebagai Superman di film The Flash nanti. Nah sekarang menurut kalian, pendapat kalian gimana soal informasi yang satu ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Marangelo. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!